sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, hati kita limpah dengan syukur kita kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara pagi hari ini. Satu minggu yang sudah kita lewati dalam segala aktivitas kita, pekerjaan dan tugas-tugas kita. Dan hingga pada pagi hari ini saya dan saudara masih ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat tepuk tangan pagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang kudus bagi kami pagi hari ini. Bertakhtalah di atas setiap pujian kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeah.
pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami bisa balas selain pujian penyembahan kami. Inilah yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini, kalau kami masih ada, masih kuat, masih bisa bernapas, semua karena kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bertakhtalah di atas setiap pujian kami. Kuduskanlah ibadah tempat ini. Kuduskan hati kami, agar kami leluasa untuk memuji Engkau. Hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya. Kami yakin dan percaya kekuatan Roh Kudus ada di tempat ini. Kami ingin lebih lagi menikmati Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Masih kuat berdiri? Oke, puji Tuhan. Mari saat bersalaman di samping kiri kanan. Beri muka yang ceria yang baik pagi hari ini. Katakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena hari ini kita kemenangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus
Puji Tuhan. sambil menikmati Tuhan, Puji Tuhan. sambil dalam Puji hadirat Tuhan. Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Allah
pagi jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Kaum pria nyanyikan pujian ini, kaum ibu dalam penyembahan pada Tuhan. Yes Tuhan, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum wanita nyanyikan pujian ini, kaum bapak dalam pujian penyembahan kepada Tuhan.
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah ada di sama kami. Engkau Allah ada di dalam kami. Engkau Allah juga ada di tempat ini, memberkati dan melawat kami, mengurapi kami dengan urapan sorga. Karena hadirat sorga, hadirat Allah ada di tempat ini. Suasana sorga kami nikmati. Kami nikmati. Kami nikmati saat ini. Dan kami terlalu yakin suasana sorga kami nikmati, manifestasi Roh Kudus terjadi saat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan punya nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini, besok sampai selama-lamanya, dan kuasa-Mu tetap sama berlaku hari ini. Saat ini kami nikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Saatnya tiba kami akan menikmati firman Allah. Haleluya. Firman Allah ya dan amin. Firman Allah akan memberkati kami, akan melawat kami, akan menjamah kami, akan mengurapi kami lewat urapan yang baru lewat firman Allah. Dan kami terlalu yakin firman Allah bagaikan godam yang mampu, haleluya, membebaskan kami, bahkan melepaskan kami lewat kekuatan kuasa firman Allah. Hamba firman-Mu ada dalam urapan Roh Kudus. Pakai dia dengan heran. Hikmati dia dengan hikmat urapan sorgawi, hikmat akal budi. Manifestasi Roh Kudus ada pada hamba-Mu. Wibawa otoras Tuhan, wahyu ilahi, bahkan iluminasi Roh Kudus terjadi. Pakai hamba-Mu dengan heran dalam nama Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami semua. Engkau tahu kebutuhan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ada konsentrasi, fokus untuk nikmati firman Allah. Sekali lagi hamba-Mu ada dalam urapan Tuhan. Kami semua nikmati pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah. Nama saya Ku Yung Chong. Tempat pelayanan Jalan Petak Barat Pegadungan, ya, dekat Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Saya melayani pekerjaan Tuhan jadi wilayah Jakarta Barat. Di Majelis Daerah DKI Jakarta, saya dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris Majelis Daerah. Nah, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini saya ada di tempat ini karena ada beberapa tempat beberapa hari yang lalu dipercayakan untuk pelayanan ibadah KKR Natal di berbagai daerah. Jadi hari Senin besok pagi saya harus kembali ke Jakarta. Nah, puji Tuhan. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dengan baik, bahwa firman Allah adalah firman yang sempurna, yang sanggup melakukan hal yang besar terjadi. Nah, mari kita akan melihat firman Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Allah berbunyi demikian. Saudara perhatikan ayat yang saya akan bacakan
pagi hari ini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Dari ayat-ayat yang saya bacakan pagi hari ini, firman Allah saya memberi satu tema, milikilah kualitas rohani yang tahan uji. Jadi tema firman Allah pagi hari ini, milikilah kualitas rohani yang tahan uji. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih kepada Dia, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Nah, sebagai anak-anaknya, tentu menjadi kerinduan kita bersama, kita ingin bersama dengan Dia. Kita ingin memiliki hidup yang kekal. Kita ingin mencapai sorga yang kekal. Nah, untuk mencapai sorga yang kekal, dalam perjalanan iman ini dibutuhkan sesuatu yang sungguh-sungguh sehingga kualitas iman kita ini benar-benar teruji. Tidak mudah, saudaraku, dalam mengikut Tuhan. Banyak tantangan-tantangan, hal-hal yang seringkali menerpa dalam hidup ini yang membuat kita patah semangat, lemah, tak berdaya. Jadi pekerjaan masing-masing seseorang di dalam membangun iman itu akan nampak. Bertahan atau tidak dengan ujian yang datang. Apabila adanya ujian-ujian yang terjadi menerpa dalam hidup ini, kita tetap bertahan dalam ujian. Berarti kita memiliki kualitas rohani yang the best, saudara. Itu, saudaraku, yang diinginkan dari dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mencapai gereja yang sempurna. Nah, tahan uji artinya sudah terbukti. Terbukti kebaikannya, terbukti mutunya, terbukti kekuatannya. Itu tahan uji, saudara. Kebaikannya teruji, mutunya teruji, kekuatannya teruji. Tahan uji, saudaraku. Haleluya. Jadi gereja Tuhan, di hari-hari terakhir ini kita perlu memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Amin. Tahan uji, saudaraku. Nah, pagi ini kita akan melihat beberapa poin-poin penting yang perlu kita perhatikan untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Ada beberapa poin pagi hari ini yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, tekun beribadah. Untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji, kita harus tekun beribadah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Bertahan, amin. Bertahan, tetap kuat dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Tekun beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini
anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa, diangkat dari lumpur dosa. Kita ada hari ini, kita mau tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Tekun beribadah, tekun melayani, tekun berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan, itu semua diperhitungkan Tuhan. Tekun beribadah. Tekun dalam kamus bahasa Indonesia itu mengandung arti rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Jadi ketekunan berbicara kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Jadi kita gereja Tuhan hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan seperti jemaat di Laodikia. Firman Allah katakan suam-suam kuku. Dingin tidak, panas tidak. Firman Allah katakan aku akan muntahkan kamu. Itu saudaraku jemaat yang ada di Laodikia. Keberadaan mereka suam-suam suku dalam ibadah. Ya, kalau dia mau datang, kalau tidak, tidak datang. Kalau di Jakarta banyak kalau menjelang mau hari Natal, banyak jemaat Tuhan ke gereja, rajin ke gereja. Mau Natal, habis Natal dia menyelam lagi. Lalu mau Paskah timbul lagi. Itu namanya Kristen kapal selam, saudaraku. Itu berbahaya. Ya, enggak tekun beribadah kepada Tuhan. Enggak setia beribadah. Enggak setia melayani Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, engkau tidak dibiarkan Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak ujian-ujian menerpa dalam hidup ini, jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai iman kita jadi lemah. Jangan sampai pengiringan kita jadi lemah. Harus tetap semangat. Apapun ujiannya, amin. Harus, saudaraku. Saya dalam melayani pekerjaan Tuhan, minggu lalu 2 Desember memperingati pelayanan yang ke-44 tahun pelayanan. Dirintis dari 5-6 anak sekolah minggu. Berjalannya waktu kurang lebih 1,5 tahun. Dewasa baru 7-8 orang, anak-anaknya 15 orang. Tahun 1983 diresolusi masa, dirusak oleh masa. Tetapi bertahan, layani Tuhan. Sampai hari ini, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat yang sama, 44 tahun. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Dia baik, dia luar biasa. Kita manusia tidak ada kekuatan. Kekuatan kita terbatas. Tetapi dia yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Oleh sebab itu, di saat kita mengalami ujian, bertahan. Bertahan. Tetap bertahan. Percaya, dengan engkau bertahan, di situ Allah Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia sanggup melakukan hal-hal yang heran terjadi. Pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik sampai hari ini. Karena campur tangan Tuhan. Walaupun ujiannya banyak, saudara. 13 Mei 1998, itu hari Rabu. Terjadi kerusuhan di Jakarta. Mengerikan, saudara. Dari Mall dan Mogot, 250 orang yang terbakar mati. Lalu dari Kalideres, ruko-ruko semua dibakar-bakar. Mendekati tempat pelayan kami, Jalan Peta Barat, pinggir jalan raya, saudaraku. Saya tutup itu pintu gerbang karena ada merek besar gereja Pentakosta ya waktu itu. Saya tutup pintu gerbang. Istri dan anak-anak kami bertiga ke belakang berdoa, memanggil nama Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menolong. Kami berseru, saudara. Oh, masa sudah
bersorak-sorak, bakar. Mereka sudah lompat pagar. Ternyata anak-anak muda Muslim lingkungan gereja, mereka jaga gereja. Mereka katakan keluar. Mereka fight, jangan bakar di gereja. Pendetanya baik, bukan pendetanya baik. Allah itu baik, amin. Masa keluar lagi? Keluar saudaraku. Itu mujizat terjadi. Bertahan dalam pencobaan, amin. Tetap bertahan. Kalau kita bertahan, tetap setia, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan pasti bela. Tidak ada yang tidak dikerjakan oleh Tuhan yang baik. Pasti dia melakukan yang baik bagi kita apabila kita sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Daniel, anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah. Raja Darius mengangkat dia, membawai 120 menteri, termasuk dia berarti orang-orang yang dipakai oleh Darius, pejabat tertinggi, saudara. Ada 3 orang. Nah, karena Daniel ini, dia memiliki roh Allah yang luar biasa, maka Raja Darius menghormati dia, karena luar biasa Tuhan pakai dia. Orang-orang tidak senang dengan Daniel karena kedudukannya. Mereka ingin singkirkan Daniel. Kalau hanya dalam pekerjaannya, dalam apa yang dia buat, tidak mungkin bisa. Sebab apa yang dia kerjakan semua baik. Mereka berusaha melalui ibadahnya. Wah, ini saudaraku. Mereka berunding buat surat. Kalau dalam 30 hari ada di antara orang yang meminta permohonan kepada dewa yang lain-lain selain kepada Tuanku Raja, itu akan dimasukkan ke dalam gua singa, saudaraku. Wah, tantangan. Sebab mereka yakin melalui ibadah ini Daniel bisa dilengsarkan. Ternyata Daniel tidak takut walaupun surat itu sudah ditandatangani oleh raja. Daniel tetap memiliki kepercayaan yang sungguh di dalam Tuhan. Walaupun tantangannya, kalau dia tidak melakukan permohonan kepada hanya Raja Darius, itu mereka akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel, dia tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan yang terbaik. Sehari 3 kali dia berdoa. Dia lakukan yang baik untuk Tuhan. Daniel tidak takut menghadapi pencobaan. Daniel tidak takut menghadapi tantangan yang berat. Dia tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan baik. Wah, kita bisa lihat di situ. Kualitas rohani daripada Daniel luar biasa, tahan uji, saudara. Dengan singkat, maka Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Mulutnya dikatup oleh Tuhan. Wah, pagi harinya Raja Darius panggil Daniel. Oh, dia bersuara, ya Tuanku Raja. Wah, keluar Daniel. Karena penyertaan Tuhan ada pada Daniel. Penyertaan Tuhan ada pada Daniel. Karena Daniel, dia memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Kalau tidak memiliki kualitas rohani yang tahan uji, bisa saja Daniel menyangkal, saudara. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena menghadapi tantangan yang berat. Tetapi Daniel tetap bertahan. Wah, ilah, luar biasa, saudaraku. Jadi untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji, kita harus tahan, tekun beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu poin yang kedua, saya perhatikan, untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Yang kedua, bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Poin yang kedua, rahasia untuk memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Tahan dalam pencobaan. Amin. Haleluya, ya. Bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau pencobaan datang dalam hidup ini, dalam hidup kita, jangan kita tidak bertahan. Amin. Harus tetap bertahan. Percaya Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Sanggup melakukan hal yang besar terjadi. Saya melayani pekerjaan Tuhan, tadi saya katakan tanggal 2 Desember tahun ini genap 44 tahun pelayanan. Karena apa? Bertahan dalam pencobaan. Wah. Nah, latar belakang saya memang montir, saudaraku. Montir. Jadi kalau mau perbaiki mobil diesel, bensin, ngecat, alas, itu pekerjaan saya dulu. Sebelum jadi hamba Tuhan. Tetapi setelah Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, ujiannya banyak. Ujiannya banyak, saudaraku. Jadi pendeta pakai dasi is okay. Gaya, ganteng. Tetapi ada dompet, dompetnya tidak ada isinya. Nah, ini seringkali terjadi, saudara. Mulai berpikir, saudaraku, kok jadi hamba Tuhan demikian? Apakah saya kembali lagi kepada profesi yang lama? Tetapi Tuhan sudah panggil, tetap bertahan. Bertahan. Sampai hari ini bertahan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya untuk tetap melayani Tuhan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, saudara. Luar biasa. Tantangan besar. Depan gereja yang kami 100 meter itu masjid besar. Radius 2 kilometer 7 masjid besar-besar, saudaraku. Wah, dulu Habib Rizik kurang lebih 500 meter dari tempat saya, tiap bulan dia ceramah. Daerah radikal, saudaraku. Tetapi walaupun daerah radikal, ada Tuhan di pelayanan kami. Tuhan yang bela, saudaraku. Semua Tuhan yang campur tangan. Orang-orang yang mau melakukan yang jahat tidak bisa. Tuhan menjadi benteng. Tuhan menjadi pelindung kami. Sampai hari ini Tuhan itu baik, luar biasa. Tuhan itu baik, luar biasa Dia. Dahsyat Dia. Seringkali saya berpikir, oh saya ini ke orang Cina. Kok bisa punya gereja di pinggir jalan raya. Merek besar. Gereja Pantai Costa di Indonesia. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Bukan karena saya hebat. Tetapi karena Tuhan yang kulayani. Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Dia baik dan luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi pagi ini, kalau saudara mengalami pencobaan, tetap bertahan. Amin. Jangan lari dari pencobaan. Tetap hadapi ujian, ya. Dengan engkau menghadapi ujian, di situ engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Allah. Nah, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat kami sampai hari ini memang dari perintisan, dari kecil, ya sekarang ya hanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja ya sudah berukuran 10,5 meter kali 28 meter pakai balkon. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Jemaat ya tidak terlalu banyak, kurang lebih baru 200 orang, saudaraku. Itu semua karena Tuhan yang menolong. Dia baik dan luar biasa. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya kita ada hari ini di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Tekun beribadah, setia. Jangan seperti jemaat di Laodikia. Suam-suamku, dingin tidak, panas tidak, mengaku diri hebat,
Tetapi Tuhan katakan, aku akan muntahkan kamu. Itu berbahaya. Lebih baik kita belajar untuk setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Ada ujian, ada masalah, puji Tuhan. Tuhan kekuatan kita. Tuhan sumber pertolongan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dia baik dan sangat baik. Puji Tuhan saudaraku. Jadi pencobaan yang kita alami itu tidak akan membuat kita bisa jadi lemah. Jadi seperti seorang atlet, ya, mereka berusaha untuk mencapai kemenangan. Jadi sebelum dia bertanding mencapai kemenangan, dia latihan, saudara. Latihan walaupun rasanya berat. Sengsara, berat. Tetapi dengan kesengsaraan itu, dengan latihan-latihan yang mereka lakukan, apabila tiba saatnya mereka bertanding, mereka akan mengalami kemenangan, bahagia, sukacita. Demikian pula dalam perjalanan hidup kekristenan kita di hari-hari ini, walaupun rasanya berat, tantangan berat, tetap setia, latihan terus di dalam kebenaran firman Allah. Sampai harinya akan nampak itu pekerjaan masing-masing seseorang. Apakah mereka bertahan, tahan uji atau tidak, akan nampak. Amin. Kalau sekarang gak kelihatan. Gandum dan lalang sama-sama bertumbuh. Gak kelihatan. Yang mana gandum, yang mana lalang gak kelihatan. Yang dapat membedakan apabila sudah berbuah, ada hasil. Oh, gandum ketahuan, ada hasilnya. Lalang hanya berdiri saja, saudaraku. Itulah akan nampak. Jadi pekerjaan masing-masing seorang akan nampak apabila hari Tuhan tiba. Amin. Sekarang belum. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda zaman hari-hari ini. Wah, keadaan perang, banjir bandang, gunung meletus, demo, lain sebagainya. Itu yang terjadi. Itu menandakan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Harus tetap tekun beribadah. Amin. Tetap setia. Jadi anak Tuhan yang patuh, dengar-dengaran, taat kepada firman Allah. Jangan sampai jadi Kristen kambing. Jadilah Kristen domba. Kalau Kristen domba, taat dia, menurut. Amin. Apa yang diajarkan firman Allah, melakukannya dengan baik. Tetapi kalau Kristen kambing, membangkang, sombong, menganggap diri hebat, kuat, dan lain sebagainya, tetapi tidak taat dalam melakukan firman. Itu namanya Kristen kambing. Nah, hati-hati. Tinggal saudara pilih, saudara jadi Kristen kambing atau Kristen domba. Kalau Kristen domba, tekun beribadah, taat kepada firman, bertahan walaupun ujian-ujian terjadi, tetap bertahan, kuat. Sebab firman Allah katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melampaui kekuatan kamu. Apabila kau dicobai, di situ Tuhan menolong, ada jalan keluar, pertolongan yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan hal yang besar terjadi. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar. Haleluya. Lalu poin yang ketiga kita lihat, untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji. Tadi poin yang pertama tekun beribadah, yang kedua bertahan dalam pencobaan, yang ketiga ini teguh dan kokoh dalam pendirian. Teguh dan kokoh dalam pendirian. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4. Manusia akan mencintai, mulai ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Untuk kita memiliki kualitas rohani yang tahan uji, kita harus teguh dan kokoh dalam pendirian. Dalam pendirian atas kebenaran firman Allah. Tidak mudah terpengaruh dengan keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Sebab firman Allah katakan pada akhir zaman akan datang satu masa yang sukar melanda dunia. Kesukaran, kesulitan akan terjadi melanda dunia. Tetapi anak-anak Tuhan yang kokoh berdiri atas kebenaran firman Allah tetap dibela Tuhan. Haleluya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Engkau harus tetap memiliki pendirian yang kuat. Ada contoh di dalam Alkitab. Contoh yang tidak tahan uji, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres, mereka tidak tahan uji. Terpengaruh dengan situasi duniawi. Terpengaruh, tergoda dengan apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, dunia ini menyodorkan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mau setia iring Tuhan, miliki kualitas rohani yang tahan uji. Pasti Tuhan bela saudara. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, apa saja yang kau kerjakan lakukan. Percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Jadi milikilah kualitas rohani yang tahan uji. Haleluya. Jadi ayat pokok kita dari 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ada upah. Ada hasil. Ada pahala. Ada hidup kekal yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Pagi ini mungkin ada masalah, persoalan yang kau alami secara manusia mungkin berat, beban berat. Ada Yesus yang menolong. Amin. Saya undang kita berdiri saudaraku. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik, luar biasa. Singar angkat pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dia sanggup berbuat hal yang besar terjadi pagi ini. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Apapun masalahmu pagi ini. Mungkin kau sudah jauh dari Tuhan. Tidak tekun beribadah. Tidak tahan dalam pencobaan. Dan lain sebagainya. Biar izinkan Tuhan menjamahmu pagi ini. Haleluya. Nyanyikan kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Haleluya.
Haleluya. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus pernah tinggalkanku, setia menolongku. Amin. Berharap dalam Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia siap memberkatimu pagi ini. Dia siap menolongmu pagi ini. Dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Tinggalkanku, setia menolongku. Haleluya, haleluya. Berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tanganmu seluruh hidupku akan goyang selamanya. Yang mau didoakan, saudara bisa maju ke muka mimbar, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan di hidupku, haleluya, haleluya, dalam Yesus. Dia sanggup menolongmu pagi ini. Tinggalkanku, haleluya. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Hanya Yesus yang sanggup memberkatimu. Haleluya, haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu
Tuhan Allah kami yang baik, Engkau yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Kami mau bertahan, kami mau bertekun dalam beribadah. Kami ingin memiliki pendirian hidup benar dalam Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Berkati anak-anak-Mu yang memerlukan bantuan doa. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka lemah dikuatkan, mereka sakit disembuhkan, mereka ada masalah persoalan ditolong Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya juga mohon pamit mau pelayanan di Pedati saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati lagi dengan berita firman bahwa Tuhan merindukan dan membutuhkan kerohanian yang berkualitas. Kualitas akan dicapai bila kita melalui tahapan-tahapan ujian, melalui api pencobaan, dan juga api firman Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Silakan membawa ke depan mulai dari kanan saya, di tengah dan di kiri, liwat depan meja, lalu balik liwat belakang meja ke tempat masing-masing. Kita sambut dengan satu pujian sebelum kita menyampaikan beberapa penyampaian. Dia bangkit bagi kami semua.
beberapa penyampaian. Yang pertama ada undangan Natal, tapi kelihatannya hanya khusus untuk gembala dari GPDI Tiberias. Ini jemaat yang dilayani Saudara Enos. Kemudian ada undangan dari keluarga muda GPD Eklesia karena akan ada perayaan tanggal 12 Desember. Untuk lengkapnya pengumuman ini kami serahkan kepada pengurus menyampaikan sebentar apa yang kita harus hadapi atau lakukan di 12 Desember. Kemudian ada undangan dari perayaan Natal Oikumene dari Bamak LKKI Kota Palu. Penyelenggaraannya tanggal 14 Desember di Stadion Gelora Bumi Kaktus Palu. Di mana itu? Stadion Gelora Bumi Kaktus. Dengan pembicara Pastor Debi Baasir dari Jakarta. Jadi ini umum, saudara-saudara bisa hadir. Kemudian ada surat dari kelurahan, ini yang kami mau bacakan, saudara, bahwa sifat surat ini sifatnya biasa dengan perihal pemberitahuan. Diharapkan melalui surat ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu atau pengurus rumah ibadah untuk membacakan atau menyampaikan serta menginformasikan kepada warga Kelurahan Besusu Timur bahwa perekrutan ketua dan anggota KPPS sudah dimulai, dan apabila ada warga yang berminat untuk menjadi anggota ataupun ketua KPPS, silakan mendaftarkan diri di Sekretariat PPS Kelurahan Besusu Timur. Lembaran dari pengumuman ini ada, bisa nanti kami tempel di papan pengumuman. Jadi siapa yang suka sibuk dengan itu silakan mendaftar. Kami persilakan dulu kegiatan pengurus keluarga muda untuk kegiatan kita tanggal 12, silakan. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi semuanya dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pengumuman atau undangan secara lisan, secara langsung kepada seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, seluruh sidang jemaat GPDI Eklesia Tamrin tanpa terkecuali semua ya. Kalau pengumuman mungkin minggu lalu sudah dibacakan oleh Om melalui undangan, tapi kami berdiri kali ini mewakili seluruh keluarga besar, keluarga muda Imamat Rajani yang adalah rumpun jemaat di tempat ini juga. Kami mewakili berdiri di tempat ini dengan segenap hati kami. Kami dengan segenap kerinduan kami mengundang seluruh jemaat ya di tempat ini untuk bersama-sama bisa hadir dalam ibadah
perayaan Natal dan ucapan syukur ulang tahun wadah pelayanan jemaat, yaitu wadah pelayanan keluarga muda Imamat Rajani boleh capai usia 16 tahun. Kami sangat bersyukur dan kami merangkaikan semuanya dalam satu acara Natal. Besar kerinduan kami biar semuanya kita boleh sama-sama ada di tempat ini pada tanggal 12 Desember nanti. Itu acara akan dimulaikan pada jam 6 sore. Dan mungkin seperti yang terlihat, tamu undangan pembicara itu dari Jakarta. Ini adalah rekomendasi dari orang tua rohani kami. Untuk itu bagi setiap kita, biarlah kiranya kita sama-sama boleh hadir. Kami seluruh panitia sudah berusaha mempersiapkan segala hal yang terbaik, biar kiranya apapun yang menjadi kerinduan kami, kita boleh sama-sama menerima berkat yang akan kita terima pada tanggal 12 Desember. Dan untuk parkir ataupun jalur masuk, kami menyampaikan di sini bahwa untuk jalur yang di jalur 2 sini itu akan ditutup. Jadi bagi sidang jemaat yang akan datang masuk dari wilayah Tamrin, dari jalan Tamrin. Karena kami mengingat bahwa ada beberapa hal yang kemarin pada perayaan Ecclesia Ministry itu di depan sempat gaduh. Ya, ada beberapa rekan kekasih keluarga muda yang menjaga di tempat itu di depan karena bersamaan yang dari sini arah sini dan arah Tamrin itu masuk, jadi sempit, ada sempat gaduh di depan, tapi karena di dalam ada kegiatan ibadah itu tidak mengetahui, makanya kami menghandle sebaik mungkin, menghimbau kepada seluruh jemaat yang akan datang, masuklah dari jalur bagian Tamrin, agar supaya satu arah dan bagian parkir ada di sebelah kiri, mungkin kalau motor akan ada di sebelah kanan. Tapi kalaupun tidak mencukupi, semuanya akan dijadikan tempat parkir kiri atau kanan, semuanya akan diatur oleh juru parkir yang sudah kami tugaskan. Demikianlah yang menjadi pengumuman dari kami. Besar dan harapan kami untuk seluruh sidang jemaat boleh hadir bersama-sama menikmati berkat Natal dalam perayaan Natal kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Pembicara adalah Pendeta Liliana Raharjo. Saudara-saudara, adalah seorang hamba Tuhan di Jakarta, seorang ibu yang bertahan dalam pelayanan, saudara. Dan kualitas pelayanannya kami rasa mumpuni, karena bulan Juni lalu atau Mei lalu kami ada di Amerika bersama-sama dalam pelayanan. Saudara, kami lihat bahwa cukup mempunyai visi dan mengembangkan misinya di dalam Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi undangan ini mari kita perhatikan agar tanggal 12 Desember kita sama-sama ikuti perayaan Natal. Karena secara umum kita tidak buat Natal umum, saudara-saudara. Ibadah tanggal 25 hanya bersifat internal saja. Jadi kalau mau nuansa-nuansa Natal, mari kita hadir tanggal 12. Tuhan memberkati kita. Ibu Gembala masih ada di Kota Lubuk hari ini, akan melayani di 2 gereja, GPDI Bethlehem dan juga GPDI di Danau Poso, Kalvari di Jalan Danau Poso. Besok akan kembali dan akan langsung ke sebuah desa di Napu karena terjadwal untuk pelayanan di desa Toe Jaya. Kemudian saudara, kami juga akan mengisi jadwal yaitu tanggal 14 dalam rencana, karena sudah 3 kali Bupati Poso merubah tanggal, saudara-saudara. Dirubah pertama tanggal 29 kami akui atau kami mengaku untuk mengisinya, tapi tiba-tiba berubah tanggal 5 kalau tidak salah, tanggal 5 tapi berubah lagi, lalu tanggal 14. Jika berubah tanggal 14 berarti kami tidak bisa mengisi lagi, dan tanggal 15 kami akan berada di Pantai Timur di desa
bukan desa itu, tapi sudah ke kelurahan Kota Raya. Kemudian tanggal 22 kami ada di wilayah Lore Utara, dan kami harap kalau ada jemaat yang ingin turut berjuang, saudara-saudara, apalagi keluarga muda, kalau sudah lepas tanggung jawabnya tanggal 12, tanggal 14 sudah bisa ikut, tanggal 15 juga bisa ikut, akan juga tanggal 22 kita berjuang bersama-sama untuk memberkati saudara-saudara kita di desa-desa. Tuhan memberkati kita semua. Kami rasanya itu yang menjadi pengumuman pada saat ini. Apalagi, oh ya, yang mau menyanyi, menghibur kita sebentar. Tanggal? Oh ya, oke. Itu tadi lupa diumumkan ya. Jadi tanggal 12 itu perayaan Natal, karena ibu ini senang memberikan PA ataupun seminar-seminar khusus dalam praise and worship. Itu ibu ini sangat suka membawakan acara itu, sehingga pada tanggal 13 terbuka kesempatan untuk kita mengikuti seminar pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh Ibu Raharjo ini dari pagi mungkin sampai siang. Untuk itu kami wajibkan hadir adalah seluruh pelayan altar, jadi choirs, kaum ibu dan pemuda, begitu juga pengurus-pengurus, saudara-saudara pengurus wadah, bahkan pengurus sektor, karena kita sering tampil memimpin pertemuan-pertemuan. Maka mari kita bisa mengikuti acara seminar saudara-saudara tersebut. Sangat diharapkan. Jadi perlu seluruh pelayan altar, choirs, pengurus-pengurus wadah yang ada dan sektor, kami silakan bisa mengikuti acara tersebut. Walaupun mungkin kita agak sukar menyesuaikan waktu karena waktunya adalah pukul 8 atau 9, ya 9 sampai berakhir. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri bersama-sama, atau belum? Masih ada nyanyian tadi dimintakan. Siapa yang mau menyanyi ini? Silakan, cepat. Pemuda remaja yang sudah merayakan Natalnya, kami rasa cukup baik, terlaksana dengan baik, menghibur kita dengan satu pujian atau memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, tidak usah khawatir, amplop coklatnya berjalan ini, cuma mereka akan nyanyi. Silakan. Mana pemuda remaja yang sudah merayakan Natal? Cukup baik saudara. Animo pemuda remaja Kota Palu. Kami lihat ruangan ini penuh dengan anak-anak muda kita sebagai generasi penerus. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami panitia boleh melaksanakan Natal generasi muda dan Pelprop wilayah di tempat ini pada tanggal 8 Desember kemarin. Terima kasih buat dukungan doa dari sidang jemaat sekalian. Kami panitia boleh selalu satu hati dalam melaksanakan kegiatan Natal. Doi juga. Doa dan doi. Pujian ini sebagai ucapan syukur kami lewat penyertaan Tuhan dalam kepanitiaan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
berhasil. Juga perayaan Wanita Pantekosta yang juga dilaksanakan di sini untuk wilayah Palu, kami juga menilai animonya cukup tinggi dan panitianya nanti menyanyi minggu depan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur karena perayaan Natal Wanita Pantekosta wilayah Palu yang ditempatkan di tempat ini berlangsung juga dengan baik dan aman. Tuhan punya nama dipermuliakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami sudah nikmati dan alami, khusus dalam ibadah kami pada hari ini, kami merasa Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, memberikan kami pengharapan dan ketekunan di dalam mengiring akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Namun kami menyadari keterbatasan kami. Sempurnakanlah ibadah ini Bapa, untuk hormat, kepujian dan kebesaran Tuhan. Acara-acara ibadah selanjutnya dalam rangkaian peringatan kelahiran-Mu di atas muka bumi ini, baik di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain yang kami akan hadiri, Tuhan menolong kami semua. Kami mohon kekuatan secara fisik, berikan kami kesehatan, jauhkan halangan dan rintangan, agar segala pelayanan yang kami akan laksanakan sungguh hanya mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Pelayanan Ibu Gembala di Kota Luwuk hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati dia. Dan bila dalam penerbangan besok hari kembali ke Palu, tibakan dengan segala selamat daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi ini, gerakan hati mereka untuk hadir pada ibadah yang kedua pada sore nanti. Sama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sebagai anak bangsa, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam persiapan pesta demokrasi. Kami mohon keamanan kiranya selalu tercipta di mana-mana lewat kebijakan pemerintah dan aparat keamanan, supaya Tuhan
bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, pulihkan keadaan bangsa kami dalam bidang keuangan ekonomi, bidang kesehatan dan keamanan Tuhan. Kami leluasa melaksanakan tugas-tugas yang terpundak dalam hidup kami semua. Berkati usaha anak-anak-Mu sepanjang minggu yang dikerjakan ini. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan yang menyertai. Terpujilah akan Tuhan. Sebentar kami kembali ke tempat kami, tibakan kami dengan segala selamat. Jauhkan rintangan dan halangan, kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadakan tangan kita kepada Dia, Tuhan yang kita sembah, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pengentaran, tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus akan datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin dan selamat pagi. Tuhan